Situasi panas di Asia Tenggara, di mana seorang pakar mengungkap bahwa peta buatan Perancis diduga menjadi pemicu ketegangan hingga berujung pertempuran antara Thailand dan Kamboja. Dalam konflik tersebut, muncul klaim bahwa jet tempur F-16 milik Thailand dihantam oleh Kamboja. Suasana di perbatasan kedua negara pun disebut-sebut semakin membara dan mengkhawatirkan, bahkan disamakan dengan kondisi konflik di jalur Gaza. Perhatian untuk seluruh pengamat geopolitik dan penjaga stabilitas regional, Asia Tenggara kembali bergejolak. Thailand dan Kamboja terlibat konflik bersenjata yang tak bisa dianggap remeh. Sejak hari Kamis, dentuman senjata bergema di sepanjang garis perbatasan dua negara bertetangga ini. Dan hingga pagi Jumat, 25 Juli 2025, 14 nyawa dari pihak Thailand telah melayang, termasuk anak-anak. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita menghakimi siapa memulai duluan, mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Bayangkan ini seperti kisah lama yang belum selesai ditulis. Semua bermula dari secarik peta, peta tua buatan kolonial Prancis yang entah bagaimana bisa jadi sumber konflik berdarah hari ini. Menurut Teuku Reza Shah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, peta itu dibuat bukan demi rakyat, tapi demi kepentingan kolonial Prancis, Inggris, dan Belanda yang saling sikut di Asia Tenggara. Akibatnya, garis perbatasan tak peduli bahasa, budaya, bahkan darah saudara. Warga yang hidup berdampingan tiba-tiba dipisahkan secara paksa. Dan bom waktu itu akhirnya meledak. Ledakan demi ledakan mulai terdengar sejak Kamis pagi. 5 tentara Thailand terluka akibat ranjau darat, dan Bangkok langsung membalas. Mereka menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir diplomat Kamboja keluar dari negeri mereka. Dan dini hari Jumat, bentrokan pecah kembali. Lokasinya dekat kuil kuno Tamoyen Tohom, tempat yang disucikan tapi berubah menjadi arena perang. Artileri berat ditembakkan, suara meriam menggema, drone terbang rendah, lalu bom-bom dijatuhkan. Saksi mata dari pihak jurnalis AP yang berada di dekat perbatasan mengaku mereka bisa mendengar dentuman itu sejak malam hingga pagi menyingsing. Lebih dari 4.000 warga sipil melarikan diri dari rumah mereka. Mereka bersembunyi di kamp pengungsian hanya membawa baju di badan dan harapan yang tipis. Seorang ibu 4 anak dari Kamboja, Tep Safuen, berkata lirih, "Sekitar jam 8 pagi, saya dengar suara keras. Anak saya bilang itu petir, tapi hati saya berkata itu bukan suara alam, itu suara perang." Di sisi Thailand, Kementerian Kesehatan mencatat 14 korban tewas, termasuk anak-anak, dan lebih dari 40 orang terluka. Bahkan sebuah rumah sakit dihantam, pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa. Thailand mengecam keras. Menteri Kesehatan Somsak Thepsutin menyebutnya sebagai kejahatan perang. "Kami mendesak Kamboja untuk berhenti dan kembali pada jalan damai," katanya. Tapi di Phnom Penh, suara yang terdengar berbeda. Letnan Jenderal Mali Sochayata, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, menyatakan bahwa mereka hanya bertahan. Menurutnya, "Kami tak punya pilihan selain melindungi tanah air kami." Dan Perdana Menteri Hun Manet bahkan melayangkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB meminta pertemuan darurat untuk menghentikan agresi dari Thailand. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat sore waktu New York. Di lapangan, situasi makin panas. Thailand menutup semua perlintasan perbatasan darat dan meminta warga negaranya untuk segera keluar dari Kamboja. 7 maskapai Thailand langsung dikerahkan untuk membantu evakuasi udara. Di sisi lain, ratusan warga Kamboja memigrasi ke pedalaman Odar Mencei menggunakan traktor rakitan sambil membawa karung-karung berisi baju, tikar, bahkan ayam. Dan inilah yang membuat semua orang terpana. Kedua negara saling menyalahkan. Kamboja menuduh Thailand menyerang lebih dulu. Thailand membalas, "Justru kalian yang mengirim drone duluan." Dan seperti biasa, yang menjadi korban bukan hanya tentara, tapi warga biasa, anak-anak, lansia, rumah sakit, tempat ibadah. Inilah wajah perang modern, bukan lagi rebutan ladang minyak, tapi kadang-kadang karena garis di peta yang ditarik oleh bangsa asing ratusan tahun silam. Dan meski ASEAN selalu bicara damai, stabilitas, dan dialog, toh peluru tetap melayang dan bom tetap meledak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sudah angkat suara. Kedua pihak harus menahan diri, tapi apakah suara damai bisa mengalahkan suara artileri? Suara dentuman artileri menggema dari kejauhan. Pasukan bersenjata berat dari kedua negara saling berhadapan di wilayah-wilayah sensitif, seperti kuil Tamoyen Tom, Tak Rabe, hingga ke dataran tinggi Preah Vihear. Di langit, 6 jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Kerajaan Thailand meraung membawa misi besar, menghantam sasaran militer lawan.
Namun, tak lama setelah itu, kabar mengejutkan muncul dari Phnom Penh. Satu F-16 Thailand telah ditembak jatuh oleh pasukan Kamboja, klaim seorang jurnalis senior asal Kamboja, Soi Sopeap. Ia menyebut sumbernya langsung dari Angkatan Darat negaranya sendiri. Kabar itu langsung menyebar cepat. Media sosial bergolak, forum-forum online penuh spekulasi. Apakah benar jet tempur canggih itu jatuh? Apakah perang terbuka antara dua negara ASEAN sedang dimulai? Namun, disinilah cerita ini berbelok. Angkatan Udara Kerajaan Thailand angkat bicara. Melalui unggahan resmi di Facebook, mereka membantah keras tuduhan tersebut. Tidak ada jet yang jatuh. Semua F-16 kami kembali dengan selamat setelah menjalankan misi pengeboman terhadap brigade musuh. Bahkan, pihak Komando Angkatan Darat Kedua pun memberikan konfirmasi serupa. Tolong jangan percaya pada sumber yang belum jelas asal-usulnya. Gunakan hanya sumber berita yang kredibel. Imbau mereka ke publik, Thailand, dan dunia. Namun di sisi lain, medan pertempuran tidak menunggu klarifikasi. Pertempuran masih berlangsung sengit. Roket-roket berterbangan, senapan lingan berdentum, dan dentuman artileri menghujam hutan-hutan perbatasan. Ledakan ranyau darat sehari sebelumnya telah melukai 5 tentara Thailand, hingga memicu langkah diplomatik panas. Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir diplomat Kamboja. Jumat dini hari, di bawah langit gelap Odar Menche, suara tembakan kembali terdengar di sekitar kuil kuno Tamuentong. Associated Press bahkan melaporkan bahwa ribuan warga sipil telah meninggalkan rumah mereka, mengungsi ke pusat-pusat evakuasi, sementara 4 warga Kamboja terluka. Di tengah panasnya tensi ini, suara dari New York pun ikut terdengar. PBB melalui juru bicara Farhan Haq menyampaikan pesan dari Sekjen Antonio Guterres. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan segala konflik melalui dialog, bukan dengan senjata. Dan begitulah, di balik keraungan jet tempur, klaim yang dibantah, dan desingan peluru di udara perbatasan, kita menyaksikan betapa rapuhnya perdamaian jika kepercayaan dan komunikasi runtuh. Ini bukan sekedar berita, ini adalah potongan sejarah yang sedang ditulis di antara dua bangsa, di garis batas dengan darah dan diplomasi. Sebuah ketegangan membara telah meledak di sepanjang perbatasan Thailand dan Kamboja. Ledakan demi ledakan, suara tembakan dan kepanikan yang menjalar, kini membuat dunia menahan nafas. Tapi ini bukan sekadar berita. Ini cerita nyata dari mata mereka yang menyaksikan langsung kengerian di garis depan. Pagi itu mentari bersinar seperti biasa di kota Siem Reap, Kamboja. Para turis asing sedang sarapan, mungkin sambil merencanakan perjalanan darat ke Thailand. Termasuk seorang perempuan asal Tasmania, Australia, namanya Olivia Tedeschi, usia 26 tahun. Ia seorang sukarelawan, dengan hati tulus ingin membantu, bukan mencari masalah. Namun tanpa aba-aba semuanya berubah. Bus-bus yang biasanya ramai tiba-tiba dibatalkan. Perbatasan ditutup total. Olivia yang tadinya ingin naik bus 7 jam ke Bangkok dipaksa memilih satu-satunya cara, terbang dengan pesawat. Secara fisik, Anda tidak bisa ke Thailand lewat darat, katanya getir. Di tengah kepanikan itu, seorang gadis Kamboja menatap Olivia dan berkata dengan suara gemetar, "Saya takut, saya tidak ingin perang. Jangan sampai ini jadi seperti Gaza." Kalimat itu menusuk. Bukan hanya Olivia, seluruh dunia kini memutar kepala ke Asia Tenggara. Di perbatasan, perang benar-benar telah mulai. 14 nyawa melayang, 1000 peluru ditembakkan. Ribuan warga sipil mengungsi, sebagian membawa anak, sebagian hanya sempat menggenggam harapan. 6 jet tempur F-16 milik Thailand terbang membelah langit, membombardir target. Dentuman artileri dan raungan roket mengguncak desa-desa. Di antara reruntuman, suara tangis anak-anak terdengar, seperti gema dari masa lalu yang kini hidup kembali. Jenderal Khofli dari Kamboja mengkonfirmasi. Pertempuran pecah lagi dini hari tadi, dekat kuil tua Tamuentong. Dari garis depan, wartawan Associated Press mendengar sendiri tembakan artileri berdentum sejak matahari belum terbit. Sementara itu di perkemahan pengungsian, seorang ibu dari Samrong, Tep Safuen, usia 45 tahun bercerita. Jam 8 pagi saya dengar suara keras. Anak saya bilang itu guntur. Tapi itu bukan guntur, itu suara perang. Ia memeluk 4 anaknya sambil berkata pada langit, "Jangan sampai anakku lihat darah." Thailand menarik duta besarnya. Kamboja mengusir diplomat Thailand. Duta-duta negara besar mulai gelisah. PBB pun bersuara. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyerukan, "Hentikan, demi nyawa-nyawa yang tak berdosa." Tapi di lapangan, roket tetap melesat. Rumah sakit terkena tembakan. Anak-anak yang semestinya berlari di taman, kini bersembunyi di bunker. Di sisi lain, pemerintah Thailand menuduh Kamboja menyerang warga sipil dan rumah sakit. Ini pelanggaran berat terhadap hukum perang. Sementara Kamboja membalas,
Kami hanya membela diri. Kami tak punya pilihan. Bentrokan yang paling parah terjadi di kuil kuno perbatasan, Tak Muentom. Drone terbang rendah mengintai lalu, boom. Roket melesat dari truk peluncur, dibalas dengan serangan udara. Ribuan warga desa lari menyelamatkan diri. Sebagian dengan traktor tua, sebagian jalan kaki sambil menggenggam bayi. Dan kini dunia bertanya, apakah ini hanya awal? Thailand dan Kamboja, dua tetangga yang punya sejarah panjang dan retak. Perbatasan 800 km yang selama ini tenang kini kembali bergolak seperti di tahun 2011. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Eskalasi, emosi dan bahaya yang bisa menjalar lebih luas. Jika perang ini terus berlanjut, bukan hanya wilayah ASEAN yang akan terguncang, tapi juga seluruh dunia akan terpaksa menoleh dan bertanya, apakah kita sedang menyaksikan Gaza baru di Asia Tenggara? Ataukah kita masih bisa berharap pada diplomasi, sebelum peluru menggantikan kata-kata? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.